Film 10.000 BC menceritakan seorang pemuda bernama Dileh, salah satu anggota dari suku Yagal. Satu perempuan yang tiba-tiba muncul bernama Epolet. Epolet adalah gadis yatim piatu yang tidak punya arah. Diceritakan dalam film ini, Dileh menaruh hati kepada Epolet. Suatu ketika, rombongan suku Yagal diserang oleh para penculik. Beberapa suku anggota Yagal termasuk Epolet berhasil mereka bawa pergi. Demi menyelamatkan Epolet, maka Dile harus mencarinya. Selama perjalanan mencari Epolet, banyak rintangan yang dihadapi. Salah satunya berhadapan dengan berbagai binatang buas prasejarah. Dalam perjalanan panjang tersebut, diketahui bahwa banyak suku yang telah diserang dan banyak diantaranya yang diculik. Tragedi tersebut membuka mata Dileh akan dunia luar yang luas. Diketahui kemudian para korban penculikan akan dijadikan budak pada sebuah kerajaan besar. Ada salah satu cara agar Dileh bisa mendapat kekuatan untuk menyelamatkan para korban. Dia harus membunuh Manang atau Mamut yang dalam waktu-waktu tak terduga lewat. Jika berhasil membunuh Mamut, dia akan mendapatkan tombak putih, simbol kekuatan dan kepala suku Yagal. Langsung aja saksikan film 10.000 BC. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu channel kesayangan kita. Film dimulai dengan ramalan duku suku Yagal tentang perburuan terakhir di mana akan muncul seorang pahlawan yang menyelamatkan sukunya dan wanita yang mereka temukan di gunung akan menjadi kekasihnya. Pahlawan itu dan kekasihnya akan memimpin suku mereka ke kehidupan yang baru di mana mereka tidak akan merasakan kelaparan lagi. Wanita yang akan menjadi kekasih pahlawan itu bernama Epolet. Pemimpin suku Yagal saat itu tidak mempercayai ramalan itu dan pergi meninggalkan suku mereka. Dia menitipkan anaknya dan tombak putihnya kepada temannya dan memintanya untuk merahasiakan kepergiannya karena takut para prajurit suku mereka akan mengikutinya. Dileh, tokoh utama kita, dibuli karena ayahnya yang seorang kepala suku meninggalkan suku mereka. Saat Dileh sendirian, Evelot mendatanginya. Epolet mengatakan kalau sukunya dibunuh oleh iblis kaki empat. Dileh lalu memegang tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah sendirian lagi. Epolet tidak akan pernah pergi dari hati Dileh. Di situ mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Scene beralih ketika mereka sudah dewasa. Terlihat Dileh sedang berbicara dengan Baku. Baku mengatakan bahwa ramalan akan segera tiba. Dan dukun berpikir bahwa Karen yang akan membunuh Manak dan memandangkan tombak putih dan meminang Epolet. Epolet yang tahu berita itu mengajak Dileh untuk kawin lari. Tapi Dileh tidak mau meninggalkan sukunya seperti yang dilakukan ayahnya. Dileh memberikan kalung yang dibuatnya dan berkata kepada Epolet dia harus membunuh Manak karena itu jalan satu-satunya mereka bisa bersama. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba saatnya perburuan terakhir yang telah diramalkan dukun tadi. Mereka semua bersiap untuk memburu Manak. Terlihat mereka menggiring kawanan Manak ke arah tebing. Baku dan temannya melemparkan jaring kepada Manak yang paling besar. Karen yang melihat Dileh datang buru-buru melemparkan tombaknya dan mengenai gading Manak. Manak itu pun berhasil melarikan diri dan mereka semua mencoba untuk menghentikannya dengan melompat ke jaring. Karena Manak itu terlalu kuat, Tik-Tik menyuruh untuk melepaskannya. Sialnya tangan Dileh malah nyangkut di jaring itu dan Manak itu menarik Dileh. Lalu jaring itu tersangkut di batu dan Manak itu berhasil melepaskan jaringnya. Manak berusaha menyerodok Dileh dan Dileh berhasil menghindar. Dileh pun melemparkan tombak ke arah Manak, tapi lemparannya kurang kuat. Dileh mengambil tombak lain dan mau melemparkannya, tapi ekor tombaknya malah tersangkut di batu. Dileh yang lari karena Manak mengajarnya dan Manak pun menabrak tombak Dileh yang nyangkut. Manak itu pun mati. Karena berhasil membunuh Manak, dia pun meminta tombak putih dan hak untuk meminang Epolet kepada dukun. Dileh mengatakan kepada Epolet bahwa dia mengembalikan tombak putih kepada Tik-Tik. Epolet yang kecewa meninggalkan Dileh karena jika dia menyerahkan tombak putih, berarti dia juga menyerahkan Epolet. Pada malam hari saat mereka semua tertidur, datanglah iblis berkaki empat.
Iblis berkaki 4 itu menjarah dan menangkap orang-orang suku Yagal. Dileh yang berusaha menolong sukunya dihentikan oleh Tik-Tik. Dia melihat Epaulet dan orang-orang di sukunya dibawa oleh iblis berkaki 4. Karen, Tik-Tik, dan Dileh lalu pergi untuk mengejar iblis berkaki 4. Tapi mereka diikuti oleh Baku dengan alasan ibunya dibunuh oleh iblis berkaki 4. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan Epaulet. Lalu Epaulet ketahuan meninggalkan jejak. Karena ketahuan, tangannya dicambuk oleh pemimpin iblis berkaki 4. Dileh menemukan kalung Epaulet dan merasa khawatir. Mereka mengejar iblis berkaki 4 ke dalam hutan. Terlihat rombongan iblis itu diserang oleh monster di dalam hutan. Saat mereka berkemah, rombongan Dileh mengintai iblis itu. Dileh ingin menyelamatkan mereka tapi dilarang oleh Tik-Tik. Dileh mencoba menyelamatkan Epaulet dan membawanya untuk menyelamatkan yang lainnya. Tetapi ketua iblis itu menyadari Epaulet yang menghilang. Saat berusaha melarikan diri, Karen, Baku, dan Epaulet tertangkap oleh iblis. Dileh melihat Tik-Tik terluka. Dia melanjutkan perjalanan dengan menarik Tik-Tik. Saat berusaha memburu rusa, Dileh malah jatuh ke dalam lubang dan pingsan. Dia sadar saat hujan turun. Ternyata di dalam dia terjebak dengan seekor harimau yang terjepit. Dia ingin membunuh harimau itu, tapi karena tidak tega melihat harimau yang hampir tenggelam itu, dia malah membebaskannya. Harimau itu pun pergi setelah mencium bau Dileh. Saat Dileh dan Tik-Tik masuk ke sebuah desa, mereka dikepung oleh penduduk desa tersebut. Harimau yang ditolongnya tadi datang untuk menyelamatkannya. Ternyata Dileh adalah orang yang diramalkan di suku Naku untuk menyelamatkan warganya. Dia diminta untuk memimpin mereka. Suku Naku menyebarkan berita bahwa orang yang diramalkan telah tiba. Saat Dileh bingung, Tik-Tik menceritakan alasan sebenarnya ayahnya meninggalkan suku. Semua suku telah berkumpul dan Dileh pun memimpin mereka untuk mengejar iblis berkaki 4. Mereka berhasil mengejarnya ke pinggir sungai, tapi iblis berkaki 4 sudah naik kapal dan berlayar. Dileh memutuskan untuk melewati gurun pasir, dan sepertinya mereka tersesat. Saat malam hari, Dileh melihat bintang yang tidak bergerak. Dileh lalu mengajak yang lainnya untuk mengikuti bintang itu. Mereka akhirnya menemukan markas besar iblis berkaki 4. Terlihat mereka sedang membangun piramida. Mereka menangkap orang-orang untuk dijadikan budak. Karena mereka terlalu lamban, Dewa Iblis berkaki 4 meminta satu orang dikorbankan. Ketua Iblis kaki 4 membeli Epaulet karena dia naksir berat sama Epaulet dari awal. Dileh dan yang lainnya pun menyusup ke dalam penjara tempat budak dikurung. Mereka mencari tahu kelemahan dewa itu kepada mantan pelayannya. Dia mengatakan bahwa dulu mereka ada 3 tapi sekarang tinggal 1. Dan mereka hanya takut kepada orang yang memiliki tanda pemburu. Tanpa orang yang memiliki tanda itu, mereka tidak akan bisa membunuh dewa. Saat kembali, Dileh diikuti oleh penjaga. Beruntung, Tik-Tik berhasil menghabisi mereka. Tetapi salah satu penjaga belum mati. Dia menusuk Tik-Tik dari belakang. Saat sekarat, Tik-Tik mengembalikan tombak putih kepada Dileh. Di saat yang sama, Epaulet digoda oleh ketua iblis berkaki 4. Dan Epaulet mengambil pisau ketua iblis. Sialnya dia, penjaga tiba-tiba masuk kamarnya. Ternyata ketua iblis itu dikibuskan oleh wakilnya karena dia nggak suka lihat ketuanya yang naksir sama Epaulet. Saat pendeta mengambil pisau di tangan Epaulet, dia melihat bekas luka di tangan Epaulet. Ternyata bekas luka di tangan Epaulet merupakan tanda pemburu yang ditakuti oleh dewa. Dewa yang mendengar itu pun ketakutan. Scene beralih, Dileh dan yang lainnya bersiap untuk menyerang. Mereka menyembunyikan tombaknya di dalam tanah dan menyamar menjadi budak. Mereka pun mulai membuat kerusuhan. Mereka melepaskan Manak yang paling besar. Karen yang mencoba untuk mengelur waktu terbunuh. Manak-manak itu pun mulai mengamuk dan terjadilah kerusuhan. Dileh memimpin semua tahanan untuk menyerbu tempat tinggal dewa. Dileh berhenti ketika melihat Epaulet dijadikan sandera dan menghentikan semua tahanan untuk maju. Saat dewa keluar, mereka semua malah sujud. Mental tempe. Dewa menyuruh Dileh untuk membawa Epaulet pergi. Tapi Dileh minta supaya semua suku Yagal ikut samanya. Dewa pun setuju. Rupanya Dileh cuma ngeprank. Dileh pun melemparkan tombak putihnya dan membunuh dewa.
Saat Ewa mati, Dileh dan yang lainnya pun menyerang. Di tengah kerusuhan, ketua iblis berkaki 4 mencoba untuk membawa Epaulet pergi. Dileh yang melihatnya pun mengejarnya. Epaulet menusuk ketua iblis dengan anak panah. Epaulet yang mengejar Dileh pun dipanah oleh ketua iblis. Dileh yang emosi membunuh ketua iblis. Revolusi berhasil, mereka menang. Tapi Epaulet pun sekarat setelah mengucapkan kata perpisahan, dia pun mati. Dileh yang galau pun ditatap sama Manak. Saat Manak itu mengaum, Dileh pun kembali untuk melihat Epaulet dan dia hidup lagi. Dan film pun selesai.